النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحبنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, pertama mari kita memperbarui puji, puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena selalu atas perkenannya lah, atas nikmat-nikmatnya yang tak terhinggalah, yang menyebabkan kita semuanya bisa bersuah dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat untuk mempersiapkan perjalanan panjang kita sampai kepada Allah SWT melalui kitab suci yang diwajibkan kepada kita untuk membaca dan memahaminya. Dengan sekalian, pada kesempatan malam kali ini kita akan menyelesaikan surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Malam ini kita akan baca ayat 7 sampai 12. Karena bersama dengan kita Ustazana Ustaz Tony Sanwani sudah ada bersama dengan putrinya yang cantik, maka kemudian kita akan persilakan kepada beliau untuk memandu kita, untuk membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran. Surat yang ke-66, surat At-Tahrim, mulai dari ayat 7 sampai habis, sampai selesai. Kepada Ustazina Ustaz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Fadal Ustaz. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita baca bersama. Mohon maaf baru ikut lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat.
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين فلم يغنيا عنهما
يغني من الله الله شيئا الذي يدخلن آخرين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي لك عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله عندك بيتا ونجني ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على اللهم صل على Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustazana Ustadz Tony Sanwani yang telah membantu kita, membimbing kita, memandu kita membaca ayat suci Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin, dan semoga Allah SWT selalu melihat beliau dengan pandangan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan meliputinya dengan rahmat dan barokah. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah ikut melantunkan, membaca ayat suci Al-Quran. Semoga suara-suara Bapak Ibu sekalian, detak jantung Bapak Ibu sekalian, dan waktu yang berlalu saat demi saat pada saat membaca Al-Quran, Allah catatkan semuanya
sebagai bagian daripada investasi kita untuk nanti di yaumil akhirah. Ketika pada saat itu tidak ada lagi yang berasal dari kehidupan dunia kita yang material ini yang bisa kita bawa ke sana, kecuali apa yang Allah catatkan untuk kita. Kita teruskan surat At-Talaq, surat yang ke-60. Maaf, ini surat 60 At-Talaq ya. Ini surat At-Tahrim ya, ini salah ya. Jadi kita adalah surat Jadi ini adalah surat At-Tahrim, ini belum diganti ya. Jadi surat At-Tahrim ya, surat yang ke-66 ya. At-Tahrim artinya pengharaman, karena di dalamnya ada pengharaman. Surat ini turun di Madinah, makanya disebut dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 12 ayat. Dan kita tadi sudah membaca ayat 7 sampai ayat 12, berarti sudah selesai. Dan berarti bahwa hari Jumat yang akan datang, insya Allah kalau kita berjumpa, kita akan membaca surat baru, yaitu surat yang ke-67, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk termasuk surat yang populer di kita, karena di masyarakat kita, di malam Jumat, selain ada yang baca surat Yasin, surat Al-Kahfi, biasanya juga surat Al-Mulk. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-6, yang berbicara tentang himbauan permintaan Allah SWT kepada kita orang beriman untuk menyelamatkan diri-diri kita masing-masing dan anggota keluarga dari azab api neraka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi yang dipanggil orang beriman, ku peliharalah, jauhkanlah, anfusakum, diri-diri kalian semuanya, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hampir kita tidak menemukan di dalam Al-Quran, hampir tidak menemukan dalam Al-Quran doa masuk dalam surga. Yang ada adalah terbebas dari azab api neraka. Jadi asumsinya setiap orang beriman harus berpikir yang pahit. Jangan sampai nanti di akhirat kita celaka, karena benar-benar neraka seringan apapun deritanya tetap merupakan penderitaan yang paling berat. Sebuah hadis mengatakan bahwa jika dikumpulkan seluruh penderitaan manusia di muka bumi ini, belum setimbang dengan penderitaan di neraka yang paling ringan. Jadi kalau kita masuk di neraka yang paling ringan, artinya kita mendapatkan derita paling ringan nanti di akhirat, tetap jauh lebih berat dari seluruh derita manusia di sepanjang sejarah di dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana pula kalau kita ditempatkan di dalam kerak api neraka? Karena di dalam Al-Quran ada ancaman bagi orang-orang munafik ditempatkan di kerak neraka yang paling di bawah. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar, kata Allah. Sungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di dalam fid darqil asfal. Asfal itu paling rendah, dark artinya paling gelap, yang paling dalam. Jadi yang paling di bawah. Jadi sudah di kerak, paling di bawah lagi keraknya. Jadi keraknya neraka saja bertingkat-tingkat. Dan orang munafik adalah fidarkil asfali minan nar. Nah, makanya yang ada dalam Al-Quran itu doa-doa meminta terlepas dari azab api neraka. Doa kita yang paling terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan keluarga kita, ingat diri-diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Jadi sebagai suami bertanggung jawab untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari neraka. Itulah sebabnya di dalam Islam kita, syariat Islam kita, wanita-wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang non-Islam. Kenapa? Karena ini yang paling penting ini. Mereka, para suami-suami itu harus bertanggung jawab, pertama untuk menyelamatkan dirinya, lalu kemudian keluarganya dari azab api neraka. Kalau yang bersangkutan sendiri sudah tidak beriman, sudah tidak masuk kategori alladzina amanu, bagaimana mungkin menyelamatkan keluarganya dari azab api neraka? Alih-alih boro-boro menyelamatkan keluarganya dari neraka, bahkan menyelamatkan dirinya pun tidak pernah terpikirkan.
Itulah sebabnya karena ini menyangkut masalah akhirat. Akhirat ini jemaah sekalian benar-benar adalah penderitaan yang abadi. Dunia ini semenderita-menderitanya kita ada batasnya, yaitu kematian. Tidak ada orang di dunia yang bisa hidup sampai 200 tahun. Kita pada akhirnya akan lemah dan pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tapi kalau di akhirat, namanya saja akhirat, tidak akan pernah berakhir lagi. Maka agama datang kepada kita mengingatkan kita tentang itu. Itulah sebabnya kalau kemudian agama kita Islam, kita menentukan syariat, penanggung jawab rumah tangga itu suami harus Islam itu gara-gara ini. Karena harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya dari azab api neraka. Waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya dari manusia dan hijara. Kita sudah terangkan an-nas itu adalah manusia, karena manusia sendiri masuk dalam neraka tentu menjadi bahan bakar bagi yang lain. Ingat, kalau ada orang kesetrum, baru kita sentuh, kita ikut kesetrum juga. Jadi kalau ada orang yang di dalam tubuhnya mengalirkan aliran listrik, karena memegang listrik, dan dia menggelepar-gelepar, baru kemudian kita ikut pegang, itu pasti akan kesetrum juga. Artinya apa? Kita disetrum bukan oleh kabel listrik, tapi disetrum oleh orang yang tersetrum oleh aliran listrik. Nah, hal yang sama nanti di akhirat. Jadi penghuni neraka yang merupakan manusia itu akan menyetrum orang-orang lain yang ada dalam neraka. Wal hijara, kita sudah terangkan dulu, wal hijara adalah jiwa mereka yang membatu seperti batu. Kali tempat lain dikatakan hati mereka adalah mengeras seperti batu. Kasat kulubuhum, hati mereka menjadi kusut seperti kal hijara aw asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras lagi daripada batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat yang menjadi penjaga, karena yang dijaga adalah manusia-manusia yang berkepala batu atau berhati membatu, maka kemudian malaikat-malaikatnya juga harus ghilazun syidadun. Dan kerasnya malaikat bukan karena malaikatnya kasar, tetapi karena perintah Allah kepadanya untuk bersikap kasar kepada penghuni neraka jahanam. La ya'sunallaha ma amarahum. Jadi malaikat bersikap kasar karena perintah Allah, dan malaikat itu tidak pernah durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi inilah bedanya malaikat dengan kita. Kalau malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kita melakukan sebagian yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak mau melakukan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat yang ke-7. Jadi ini adalah ilustrasi bahwa di neraka nanti orang juga masih berkesadaran. Kalau manusia di neraka tidak berkesadaran, ya tidak ada gunanya masuk neraka. Karena orang yang tidak berkesadaran tidak merasakan penderitaan. Nah, di sana mereka berdiskusi, mereka saling menyalahkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafaru. Siapa yang masuk kafar di sini? Yang dulu di dunia menolak mempersiapkan hidupnya menuju kepada akhirat. Mungkin yang bersangkutan percaya juga akan adanya akhirat, percaya juga akan adanya Allah SWT, tetapi tidak pernah mengendalikan, mengontrol hidupnya untuk mempersiapkan apa yang akan mereka dapatkan nanti di yaumil akhirah. Jadi ya ayyuhalladzina kafaru, jadi kafaru di sini adalah kata kerja, ini fi'il, ini bukan isim, bukan kata benda, tetapi ini adalah kafaru, yaitu kata benda, kata kerja. Wahai orang-orang yang telah mengingkari, begitulah kalau diterjemahkan. Wahai orang-orang yang telah mengingkari akhirat dan surga neraka ketika di dunia dulu, karena ini bentuk lampau. La ta'taziru, ini sekarang sudah di akhirat ceritanya. Allah mengatakan la ta'taziru, kamu jangan membuat alasan yang tidak. Jangan membuat alasan asal-asalan. Kalau la ta'taziru itu dari kata asalnya ain, da, dan ra, uzur. Ini kata uzur. Uzur itu adalah membuat alasan untuk diringankan. Jadi la ta'taziru, kamu jangan membuat-buat uzur, kamu jangan membuat-buat alasan. Al-yauma, pada hari ini, yaitu di akhirat. Apa sebabnya? Innama tujzauna, karena sesungguhnya tujzauna, kalian dibalasi, bukan Allah yang membalasi sebetulnya. Kalian dibalasi berdasarkan
ma kuntum, sesuai, kita artikan ma kuntum, sesuai dengan apa yang dulu di dunia tak malun kerjakan. Jadi kalian di sana tujzauna jaza ma, kita artikan saja ma, sesuai dengan kuntum, apa yang dulu di dunia tak malun kerjakan. Jadi kuntumnya di sini adalah bentuk madi karena dulu di dunia, dari kata kana yakunu kuntum. Kemudian ini adalah mudhari, artinya dulu di dunia selalu kalian kerjakan. Jadi kamu tidak dibalasi karena maunya Allah membalasi seperti itu. Kalian ditempatkan di dalam penderitaan bukan karena Allah menempatkan kalian dalam penderitaan. Allah sudah deklarasikan di dunia, Allah sudah umumkan bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia diciptakan dalam pengertian seluruh perangkat-perangkat, seluruh alat-alat manusia yang ada pada dirinya, tubuhnya, keadaan jiwanya, semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi manusia diciptakan zahir dan batinnya, bahkan tubuhnya dengan berbagai macam bagian-bagiannya seperti tangan, misalnya untuk takbir. Nanti kemudian untuk ruku itu kan harus pakai tangan dipegangkan di lutut. Kemudian pada saat kita sujud, tangan dipakai lagi di sana. Pada saat kita sujud, lutut juga harus menyentuh tanah. Jadi tubuh kita itu dibuat sedemikian rupa untuk seperti itu. Dan ini tidak susah terjadi pada hewan-hewan. Jadi Allah menciptakan kita dikondisikan jasmaninya dan rohaninya, jiwa dan raganya itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi karena diciptakan untuk beribadah kepada Allah, berarti bahwa kebahagiaan manusia terletak pada ibadahnya kepada Tuhannya. Dan deritanya manusia terletak pada tidak beribadahnya kepada Tuhannya. Ketika mereka menolak ibadah dulu di dunia, maka otomatis mendapatkan derita akibat dari penolakannya untuk beribadah tersebut. Maka dikatakan innama tujzauna, hanya saja kalian dibalasi ma kuntum, sesuai dengan apa yang dulu kalian tak malu kerjakan. Jadi bukan Tuhan yang membuat balasan kepada manusia, bukan. Tapi manusia sendiri menciptakannya karena kata-kata ma kuntum sesuai dengan apa yang kalian dulu kerjakan di dunia. Jadi apa yang kita dapatkan di akhirat adalah buah dari apa yang kita kerjakan dulu di dunia. Makanya Bapak Ibu yang saya berbahagia, majelis seperti kita ini adalah untuk saling mengingatkan. Nabi datang sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bahwa siapa saja yang beribadah kepada Tuhannya, maka dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Dan siapa saja yang menolak untuk beribadah kepada Tuhannya, maka mengalami derita dunia dan akhirat. Kemudian ayat 8. Ayat 8 bicara tentang bagaimana cara terhindar dari azab api neraka. Adalah taubatan nasuha. Kalau memelihara dari neraka, bisa kita lakukan terhadap diri kita dan keluarga kita. Tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi berkaitan dengan taubat, itu tidak bisa kita mewakili orang lain. Kita sebagai kepala rumah tangga tidak bisa mewakili anak kita untuk bertaubat. Kita sebagai kepala rumah tangga tidak bisa mewakili istri kita untuk bertaubat. Seandainya suami bisa mewakili istri untuk bertaubat, tentu nanti di akhir penghujung ayat ini kita lihat istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena pasti bisa diwakili oleh suaminya. Tetapi yang namanya taubatan nasuha adalah bersifat personal, bersifat privasi, bersifat privat, pribadi, bersifat individual, bersifat perorangan, bersifat nafsi-nafsi. Makanya Mas Kaiser bahagia ayat berikutnya tentang pentingnya taubat nasuha. Dan ini satu-satunya ayat yang berbicara tentang taubat nasuha. Dan taubat nasuha yang begitu pentingnya masuk di dalam syair-syair lagu yang sangat indah, yaitu Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat.
Kalau di sini tadi astagfirullah rabbal baraya. Saya istighfar minta ampun kepada Allah, Tuhannya semua makhluk. Al-bara itu dari kata bara, baru. Astagfirullah, saya minta ampun, saya istighfar kepada Allah minal khataya, dari kesalahan-kesalahan, dari kehilapan-kehilapan, dari dosa-dosa saya. Rabbi wa Tuhanku zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu nafi'a, ingat, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Bermanfaat untuk kehidupan kita, baik kehidupan zahir kita ataupun kehidupan batin kita. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat untuk itu, ya untuk apa kita mempelajarinya? Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Kenapa? Karena ilmu itu sangat luas. Karena ilmu sangat luas, kita sedapat mungkin bisa memfilter mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Wafaqni amalan maqbula. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku, berikanlah kemampuan kepadaku untuk melakukan amalan maqbula, yang diterima. Jadi amal maqbula, jadi ada amal yang diterima, bukan hanya sah tetapi diterima. Ya. Wahabli rizqan wasi'a, dan karuniakanlah kepadaku rezeki yang luas. Wa tub alaina taubatan nasuha. Wa tub alaina, ya Allah, dan terimalah taubat kami, atau berikanlah taubat kepada kami dengan taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Ini adalah berasal dari Al-Quran, ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, orang beriman jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga dari azab api neraka. Kalau sekarang tubu, bertaubatlah kepada Allah. Tabayat tubuh itu bertaubat, kembalilah kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Jelas sekali sebagai apa itu taubatan nasuha? Ada yang meriwayatkan bahwa taubatan nasuha itu katanya nasuha adalah nama orang. Sehingga orang yang bersalah dan kemudian melakukan taubat seperti nasuha disebut taubatan nasuha. Sebetulnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, nasuha itu adalah nasihat. Jadi nasuha ini adalah nasihat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa taubat itu, nasuha adalah taubat, di mana tanda orang taubatan nasuha adalah setelah bertaubat, sudah mampu menasihati dirinya sendiri. Ulangi lagi, bisa menasihati dirinya. Kalau orang bertaubat tapi belum mampu menasihati dirinya, berarti belum taubatan nasuha. Ya begitu. Jadi biasa di masyarakat kita disebut cuma tobat, kumat. Kenapa kumat? Karena belum mampu menasihati dirinya sendiri. Jadi taubatan nasuha adalah taubat di mana orang yang bertaubat itu sudah mampu menasihati dirinya sendiri. Jadi ini dari kata nasihat, nasuha. Mari kita lihat ayat-ayat berkaitan dengan nasihat. Bahwa dalam Al-Quran ada dua jenis nasihat. Ada nasihat yang benar, ada fake nasihat. Ada nasihat palsu. Dari mana nasihat palsu itu? Dari iblis. Ada nasihat palsu dari iblis. Mari kita lihat beberapa ayat berkenaan dengan nasihat di dalam ayat berikut ini. Kita mulai dari ini. Ya. Ayat 21, kita mulai dari nasihat palsunya iblis. Ya. Jadi iblis ini ceritanya kemudian mendatangi Adam dan Hawa. Kemudian berkata, meyakinkan Adam dengan bersumpah. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah huma kepada keduanya, itu Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Laki dan perempuan. Semua kita. Karena manusia walaupun sekarang 8 miliar, cuma dua jenis, yaitu laki dan perempuan. Maka kemudian kedua-duanya itu didatangi oleh iblis. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa perempuan itulah yang merupakan anak panahnya iblis. Itu salah, mendiskreditkan perempuan. Iblis itu tidak mengenal jenis kelamin. Iblis itu tidak pro gender tertentu. Iblis itu akan mendatangi keduanya, sama kata-kata huma di sini keduanya. Jadi waqa sama huma, supaya keduanya itu bisa masuk dalam perangkap iblis, dia bersumpah kepada keduanya. Inilah kuma laminan nasihin. Ini sungguhnya aku lakuma kepada kalian berdua laminan nasihin, adalah penasihat. Ini perhatikan ya sekalian. Saya kepada kalian berdua adalah penasehat. Nasihin itu adalah penasehat.
Nasu itu adalah fa'il, kemudian ya-nya menunjukkan, ya dan nya menunjukkan bentuk jamak. Saya ini termasuk di antara para penasihat yang baik. Nah, kita lihat. Jadi iblis bersumpah supaya disebut sebagai penasihat. Dan di dalam masyarakat kita itu untuk menghancurkan sebuah komunitas, apalagi komunitas keberagamaan, adalah dengan adanya orang-orang yang masuk ke sana, mengaku sebagai bagian daripada komunitas itu, bahkan bersumpah menjadi penasihat. Jadi setelah diterima, lalu kemudian melakukan apa saja yang dia inginkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Di Islam dulu kita mengenal ada beberapa tokoh yang katanya orang Belanda disusupkan masuk ke dalam Islam. Ada Van der Plas, ada Snokar Gronye, dan sebagainya. Ceritanya, lalu kemudian dengan cara seperti itu, mereka kemudian melemahkan Islam dari dalam. Mereka berpakaian Islam, pakai juga, berhaji juga. Tapi motif dan niatnya jelas adalah fake. Yaitu bukan karena Allah. Nah, di dalam komunitas-komunitas terbatas yang terbatas seperti misalnya bapak ibu para pengikut Ahlul Bait, Indonesia banyak juga dari luar masuk. Dia menentang macam-macam di luar, tapi kalau ada kepentingan pribadinya, apalagi biologisnya, dia mengaku sebagai laminan nasihin. Ingat, dan ini banyak terjadi. Bahkan sampai pada tingkat penipuan investasi dan sebagainya. Jadi mereka bersumpah. Dia mengatakan, inilah kumalaminan nasihin. Saya penasehat, saya juga kalian. Saya juga pengikut seperti kalian. Seperti itu. Saya semazhab dengan kalian. Jadi inilah kumalaminan nasihin. Ya. Padahal lalu kemudian membuatlah dalil-dalil kepada keduanya. Padahal lahuma bigururin. Tapi dalil itu tidak benar. Cuma enak didengar. Ingat, enak didengar biasanya tidak benar. Karena kebenaran itu tidak perlu diindah-indahkan. Kebenaran itu adalah indah dengan sendirinya. Tidak perlu dipoles-poles, tidak perlu diaksesorisin. Karena yang namanya kebenaran itu aslinya memang indah. Maka fadal lahuma bigururin. Keduanya berdalil. Dalil itu berdalil. Ya, berdalil itu artinya menciptakan dalil-dalil. Ya, membujuklah kalau bahasa terjemahnya di sini. Keduanya, tetapi yang dipakai itu adalah argumen yang palsu. Ya, bigururin, tipu daya. Supaya yang bersangkutan itu jatuh. Ya, bagaimana caranya indah supaya yang dibujuk itu menggelepar-gelepar sehingga kehilangan kemampuannya untuk bersikap rasional dan melihat secara objektif siapa sebetulnya yang sedang ada di depannya. Sehingga mereka melihat bahwa di depannya itu adalah malaikat. Malaikat penyelamat. Falamma zaqa syajarata, maka apa yang terjadi kemudian? Tatkala keduanya zaqa, merasakan. Jadi zaqa itu adalah merasakan, zauq. Asyajarata, pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma, dan seterusnya. Kita hanya mengambil bahwa kemudian terbongkarlah aurat keduanya, artinya runtuhlah pertahanan keduanya. Ingat kata-kata terbukalah aurat keduanya, runtuhlah pertahanan keduanya. Apa sebabnya? Karena ada yang mengaku sebagai inilah laminan nasihin. Dan juga sebagai biasanya orang menggunakan fake agama seperti ini luar biasa. Karena orang yang jadi korbannya justru memujinya sebagai malaikat. Memujinya sebagai guru yang baik. Padahal iblis ini adalah tukang goda dalam pengertian menyesatkan. Waqsamahuma inni lakum laminan nasihin. Saya adalah penasihat yang baik kepada kamu. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat lagi ayat berikutnya, surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf juga. Tadi kan ini surat Al-A'raf ini tadi iblis. Jadi artinya apa? Di dalam surat Al-A'raf ini dimulai dengan cerita iblis yang membuat nasihat yang palsu. Nah, sekarang Allah berbicara tentang nasihat yang benar. Ya. Ini kita mulai daripada Nabi Nuh. Nanti ada beberapa nabi di sini. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kesimpulannya, Nabi Nuh meminta kepada kaumnya supaya menyembah Allah. Ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Saya khawatir kalian nanti kalau meninggal akan ditempatkan di dalam azab yang sangat keras. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Apa kata pemimpin-pemimpin al-mala' daripada kaumnya? Mereka mengatakan, wahai Nuh, kami menurut pandang kami, kamu justru berada dalam kesesatan yang nyata. Qala, apa kata Nabi Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun.
Saya bukan orang yang tersesat. Walakinni, akan tetapi saya adalah rasulun min rabbil alamin. Saya adalah utusan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Uballighukum risalati rabbi. Saya datang untuk menyampaikan, meneruskan kepada kalian risalati rabbi, risalah daripada Tuhanku. Ingat kata risalati rabbi di sini karena juga meneruskan risalah-risalah dari nabi-nabi sebelumnya. Ini bentuk jamak nih, risalati rabbi. Wa ansahu. Nah, ini nasihat muncul di sini. Wa ansahu lakum, dan aku menasihatkan kepada kalian karena saya a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya mengetahui sesuatu, saya punya pengetahuan huduri, yaitu wahyu dari Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi saya menasihati kalian dengan nasihat yang benar, yaitu nasihat yang datang dari Allah kepada kalian melalui aku. Nah, disinilah muncul nasihat yang asli. Nasihatnya tadi iblis adalah fake, semu, palsu. Kalau ini adalah nasihat yang beneran. Wa ansahu, saya menasihati kalian. Jadi kita lihat jemaah sekalian, ada dulu penasihat dalam kehidupan kita ini. Makanya kita berhati-hati, apalagi dalam dunia digital sekarang ini, ketika banyak yang kita tidak pernah berjumpa secara intensif, maka banyak orang yang banyak sekali orang yang mengaku sebagai malaikat penolong. Padahal sebetulnya adalah iblis yang siap menerkam. Banyak sekali orang tertipu-tipu lewat janji-janji digital sekarang. Au ajibatum an ja'akum, dan seterusnya. Kita pindah lagi ya. Cukup sampai di situ saja ya. Ini adalah cerita Nabi Saleh. Ya. Apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, ketika Nabi Saleh meminta mereka untuk memuliakan onta yang Allah berikan kepada mereka, apa yang terjadi? Fa'aqaru naqatah. Tapi mereka justru menyembelih naqah, onta betina itu. Wa atau seraya mereka bersikap arogan atau durhaka atau arogan. An amri rabbihim, artinya menyombongkan diri terhadap perintah Tuhan, seraya datang kepada Saleh, qalu ya Saleh, wahai Saleh, itina bima ta'iduna, kami sudah menyembelih ontamu, coba datangkanlah kepada kami apa yang kami ta'iduna, yang kamu janjikan, ancamkan kepada kami. In kunta minal mursalin, jika kamu termasuk rasul-rasul. Apa kata ayat ini? Fa'akhazathum rajfatu. Fa'akhazathum murrajfatu. Tapi mereka tiba-tiba ditimpa oleh gempa yang dahsyat. Fasbahu fi darihim jasimin, mereka bergelimpangan di tempat-tempat mereka. Kemudian fatawalla anhum. Setelah itu Nabi Saleh meninggalkan mereka. Seraya berkata waqala. Nabi Saleh berkata, ya qaumi, ya kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Saya telah menyampaikan risalah Tuhanku, wa nasahtu. Nah, ini dia. Ini bentuk madi. Kalau tadi Nabi Nuh di atas, ansah itu adalah mudhari. Ini adalah wa nasahtu lakum. Karena apa? Karena sudah terjadi gempa, ini sudah bergelimpangan. Baru kemudian Nabi Saleh berkata kepada mereka, di dalam mereka berjuang untuk keluar daripada runtuhan-runtuhan itu, wahai kaumku, saya kan sudah menasihati kalian dengan nasihat yang benar ini. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Tapi sayangnya kalian tidak mencintai nasihat. Wa nasahtu lakum, saya menasihati kalian, tapi kalian tidak suka nasihat yang benar. Nah, jadi ini ada beberapa dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian tentang nasihat. Jadi yang disebut dengan taubatan nasihat sama persis. Nasuha itu kan nasihat. Jadi taubat di mana orang itu mampu menasihati dirinya sendiri. Kenapa kita harus mampu menasihati diri kita? Karena tidak selamanya kita bersama dengan orang yang bisa menasihati kita. Terkadang kita berada dalam kesendirian. Bahkan terkadang kita berjumpa dengan teman yang sama-sama ingin terjerumus ke dalam keburukan. Bahkan terkadang teman kita menggoda kita. Terkadang mereka menyeret kita. Terkadang mereka memprovokasi kita untuk melakukan kejahatan atau keburukan seperti keburukan yang mereka lakukan. Nah, supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak terperosok, supaya kita tidak masuk dalam jebakan mereka, ya kita harus mampu menasihati diri kita sendiri. Maka disebutlah dengan taubatan nasuha. Jadi di sini kita berjumpa dengan kata-kata taubatan nasuha. Jadi Allah minta kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Mudah-mudahan dengan taubatan nasuha yang kalian lakukan itu, Tuhanmu yukaffir ankum, menutupi. Yukaffir itu dari kata kafar, menutupi. Ya.
Ankum dari kalian sayiatikum. Jadi artinya apa? Potensi-potensi keburukan itu menjadi tidak bisa teraktualisasi karena disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha kita yang disebut dengan taubatan nasuha. Baru wa yudkhilakum jannatin, dan dengan tertutupnya potensi keburukan kita untuk menjadi aktual, barulah kita punya kans, punya kesempatan, punya peluang untuk masuk ke dalam taman yang indah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu nabiyya, di mana pada saat itu Allah tidak mungkin menghinakan, merendahkan. Allah tidak mungkin merendahkan siapa? An-nabi, nabinya. Siapa lagi? Walladzina amanu ma'ahu. Ingat Mas sekalian. Jangan berhenti sampai di sini saja. Tapi ada kata-kata walladzina amanu ma'ahu, yang selalu bersama dengan nabi. Jadi la yukhzillahu nabiyya. Siapa lagi? Walladzina amanu ma'ahu. Siapa orang beriman selalu bersama nabi? Yang selalu berselawat kepadanya. Karena Allah berselawat kepada nabinya, artinya Allah bersama dengan nabinya, berarti orang beriman bersama dengan nabinya, juga orang beriman yang berselawat kepada nabinya. Satu ayat yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Lalu kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu yang disebut dengan walladzina amanu ma'ah. Nah, inilah yang sudah nuruhum yas'a baina aidihim. Orang seperti ini memancarkan cahaya yang keluar daripada jiwa mereka, tubuh mereka, yas'a, memancar baina aidihim, di antara tubuh mereka, depan, samping, wabi aimanin, dari sebelah kanan mereka. Jadi ingat, nuruhum yas'a baina aidihim wabi aimanin. Bapak Ibu masih ingat surat yang kita lewati, surat 57, surat Al-Hadid. Kita sekarang sudah berada di surat 66. Surat Al-Hadid 57, berarti sekitar 10 surat yang lalu. Tapi belum terlalu jauh karena suratnya kan pendek-pendek. Apa yang terjadi pada surat Al-Hadid? Ayat 11, 12. Mari kita lihat. Ya. Surat Al-Hadid kita buka di sini. Surat 57. Ayatnya 11. 12 ya. Ini 12. Ini kita mulai dari 12. Yauma, pada hari itu, taral mu'minina, kamu menyaksikan orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan mukmin perempuan. Yas'a, pada saat dia berjalan memancarkan nuruhum, cahaya mereka, baina aidihim wa bi aimanihim. Sama kan tulisannya, coba perhatikan Mas sekalian. Ya, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Lalu siapa orang beriman di sini? Seperti tadi ada taubatan nasuha, seperti dalam ayat ini dikatakan seperti ini. Yaitu pada hari itu memancarlah cahaya dia. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, sama tadi. Coba mulai dari sini kita lihat. Dari sini ya, ini sampai ke sini. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ini sama persis. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Nah, jadi dengan demikian orang mukmin siapa yang dimaksud sini seperti tadi, dan nanti dibawa berikutnya munafik ini. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati. Pada saat itu orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada siapa? Lil ladzina amanu, orang beriman seperti tadi. Apa katanya? Unzuruna, wahai orang mukmin, sahabat kami, tunggulah kami. Siapa berkata begitu? Munafik laki-laki dan munafik perempuan. Untuk apa? Minta ditunggu. Naktabis min nurikum, karena kami butuh cahaya kalian. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi yang dimaksud dengan orang mukmin di sini adalah yang menyadari kesalahannya. Kesalahan terbesar kita apa sih sebetulnya jemaah sekalian? Kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu menyimpang dari jalan Rasul. Menyakiti hati Rasul. Ingat surat 33. Siapa menyakiti Rasul, hakikatnya menyakiti Allah. Begitu ya, siapa menyakiti orang beriman seperti ini, menyakiti juga Allah dan Rasulnya. Ini kita masih ingat dulu surat 33 ya.
Surat Al-Ahzab ini ya. 33 ayatnya 57. Jadi kita mulai dari 56 ini adalah innallaha malaikatahu, baru kemudian innalladzina, semuanya orang-orang yang ya'zunallaha wa rasulah, menyakiti Allah dan Rasulnya. Bayangkan jemaah sekalian, Allah mengambil Rasulnya kembali ke sisinya, anak-anaknya dibunuh dengan sangat sadis, cucu-cucunya maksudnya. Innalladzina yu'zunallaha wa rasulah. Apa kata Allah? La'anahumullah, Allah melaknat mereka fid dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Wa'adda lahum azaban muhina, Allah menjanjikan kepada mereka supaya janji ini tidak terjadi beneran, maka kita diminta untuk apa? Untuk taubatan nasuha. Bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, taubat substantif, taubat hakiki, taubat asasi, bukan hanya taubat di permukaan saja, taubat bagian-bagian tertentu daripada amalan perbuatan kita, tapi secara substansi. Jadi taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha seperti itu, Allah berjanji untuk menutupi potensi-potensi keburukan kita. Kita tidak ikut lagi kepada orang-orang yang melakukan keburukan, dan Allah menjanjikan neraka surga bagi kita yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Bahkan pada saat itu orang-orang yang beramal bersama dengan Nabi, cahaya mereka nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Yaquluna, seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak, Ibu-ibu, kita berharap kalau bisa ini doa dihafal Bapak Ibu sekalian. Mulai dari sini nih, ya. Mulai dari sini. Rabbana ini doa Pak, ya. Sampai di sini. Ya. Jadi doa ini bagus. Jadi doanya siapa tadi? Orang yang beriman dan taubatan nasuha. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim itu artinya sempurnakanlah. Lana, bagi kami, nurana, cahaya kami. Jadi cahaya minta disempurnakan. Jadi kita minta supaya sempurna seperti sempurnanya Nabi. Karena Nabi itu adalah insan sempurna. Artinya apa insan sempurna? Cahaya fitrahnya memancar sempurna karena tidak ada lagi kekurangan-kekurangan, cacat-cacat, dan tirai-tirai di dalam jiwanya. Maka cahaya fitrahnya memancar sempurna. Kita meminta Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya jiwa kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Engkau ya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bagus Bapak sekalian kita hafal ini surat At-Tahrim surat 66 ayat 8. Jadi surat At-Tahrim ayat 8 ada doa yang bagus, yaitu bagian terakhir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian janji Allah kepada orang munafik dan kafir. Ini berkali-kali di surat Taubah juga, ini surat Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Sama tadi juga kita lihat di dalam surat apa tadi? Al-Hadid tadi. Ya, ayat 13 tadi. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar. Jadi dan orang kafir. Apa janji Allah? Ya ayyuhan nabi. Allah minta kepada nabinya, jahidil kuffar wal munafiqin. Apa artinya jahidi? Bukan perangi seperti tadi, bersungguh-sungguhlah menghadapi orang kufar wal munafikin dan orang munafik. Artinya bersungguh-sungguh menghadapi mereka karena daya rusaknya besar sekali. Daya rusaknya al-kufar dan al-munafik itu besar sekali terhadap sistem sosial, terhadap tatanan masyarakat kita. Maka jahidil kufar wal munafikin, maka bersungguh-sungguhlah menghadapi mereka. Wal munafiqin waglud alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Nabi Muhammad kita itu adalah tidak mungkin bersikap keras. Tapi berkaitan dengan pelaku kekufuran dan kemunafikan, justru perintah waglud alaihim, bersikap tegaslah kepada mereka, bersikap keraslah kepada mereka. Jadi dalam surat ini muncul kata gilat 3 kali. Ya, ada tadi apa namanya juga malaikat juga, ya giladun syidadun. Ya, bersikap keras. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka dalam neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah tempat kembali yang paling buruk, seburuk-buruknya al-masir, tempat kembali. Sekarang Bapak sekalian,
sudah selesai pembicaraan kita tentang mulai daripada permintaan kepada orang beriman untuk menjaga dirinya dari azab api neraka. Jadi kita bagi 3 nih surat ini. Pertama berbicara tentang Nabi dan istrinya Hafsah dan Aisyah. Kemudian yang kedua berbicara tentang orang beriman yang diminta untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari azab api neraka. Yang kedua meminta orang beriman untuk taubatan nasuha. Itu intinya. Nah sekarang ditutup dengan 3 ayat terakhir. Allah membuat perumpamaan. Dan hebatnya jemaah sekalian, perumpamaan orang beriman adalah diambil dari istri Nabi. Dalam Al-Quran ada 3 wanita yang disebut dengan definitif, jelas masuk neraka. Jadi Bapak sekalian, di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 wanita yang disebut secara jelas, secara positif masuk neraka. Ulangi lagi Pak Bu sekalian. Jadi perempuan yang disebutkan secara definitif, secara jelas, secara pasti masuk neraka cuma 3. Sedangkan laki-laki bapak-bapak banyak sekali Pak Bu sekalian. Firaun itu kan bapak-bapak, Haman itu bapak-bapak, Qarun itu bapak-bapak, Balaam itu bapak-bapak. Iya. Al-Malak tadi dari kaumnya Nabi Nuh bapak-bapak semuanya. Nah, jadi yang menyembelih tadi sapinya untanya Nabi Saleh pasti bapak-bapak semuanya Pak sekalian. Yang menyembelih hewan kan selalu bapak-bapak. Dan itu semuanya disebutkan masuk neraka. Jadi yang secara definitif dalam Al-Quran masuk neraka itu disebutkan cuma 3. Pertama adalah istrinya Nabi Nuh, kedua istrinya Nabi Lut, ketiga istrinya Abu Lahab. Semuanya disebut dengan imra'atah. Ya. Nah, jadi ada 3 gambar wanita yang kita tampilkan di sini. Tapi kita bahas yang 2 saja, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istrinya Abu Lahab kita tidak bahas karena tidak disebutkan dalam ayat berikut ini. Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian perhatikan. Allah membuat perumpamaan. Ini bunyinya daraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan. Untuk siapa? Lilladzina kafaru, untuk orang yang kafaru. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Allah membuat perumpamaan orang kafaru. Siapa yang dijadikan perumpamaan? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. 2 wanita. Yang menurut kita pasti bagus. Kenapa? Suaminya Nabi. Jadi yang dijadikan sebagai contoh justru istri Nabi. Jadi ayat ini sebetulnya adalah meruntuhkan konstruksi berpikir kita yang salah selama ini. Kenapa? Selama ini kita sering menyerang ustadz-ustadz tertentu, kiai tertentu, ulama tertentu. Percuma mendengarkan ceramahnya Pak Ustadz, Pak Ulama itu. Kenapa? Anaknya sendiri tidak pakai jilbab. Coba. Jangankan tidak pakai jilbab. Ini istrinya Nabi Nuh bahkan kafir. Kafaru. Ya. Kalau kita menyerang ulama itu berarti sama dia menyerang Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau kita mengatakan ulama itu tidak perlu kita ikuti, berarti kita mengatakannya tidak perlu mengikuti ulama tersebut. Kenapa? Karena Nabi Nuh sama dengan tidak mengikuti Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh juga istrinya tidak beriman kepada suaminya, begitu ya Nabi Lut. Jadi ini adalah ayat ini menjelaskan kepada kita, makanya di awal kita sampaikan pentingnya menggunakan akal sehat. Ini membangun penalaran. Ini adalah mendekonstruksi cara berpikir kita selama ini yang salah. Dari reruntuhan konstruksi berpikir kita itu kita rekonstruksi kembali sesuai dengan alur penalaran yang dikehendaki Al-Quran. Bagaimana alur penalaran Al-Quran? Bersifat rasional, objektif. Jadi Allah mengatakan daraballahu masalan lilladzina kafaru. Siapa? Imra'atan Nuhin, istrinya Nabi luar biasa. Ini imra'ah di sini disandarkan kepada Nabi Nuh. Imra'atan Nuhin, jadi istrinya Nabi Nuh. Kalau versi di Indonesia, Bu Nuh. Wa imra'atan Lutin, dan Bu Lut. Jadi dijadikan contoh justru istrinya Nabi Nuh. Bapak Ibu sekalian di Malaysia dan Singapura, kalau di Indonesia biasa istri terkadang disebut Bu, ya. Jadi istrinya Pak Budi biasa disebut Bu Budi, ya. Istrinya Pak Asep disebut dengan Bu Asep. Jadi imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Yang dijadikan contoh untuk orang yang kafaru adalah istri Nabi, imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Jadi sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa istri seorang kiai, ulama dan sebagainya bukanlah jaminan otomatis, karena istri Nabi saja nanti dikatakan di bawah ini udkhulan nar ma'dakhilin,
masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk dalam neraka. Ini di bawah ini. Ya. Jadi di bawah Bapak sekalian bisa lihat ini ya. Ini pakai mat karena dua. Udkhula. Jadi yang diperintah adalah dua wanita tersebut. Jadi lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Kenapa? Ya kira-kira gitu. Kok kenapa bisa masuk neraka? Allah berfirman, kanata, keduanya, dari kata kana. Karena perempuan pakai tak. Terus karena dua pakai ini, pakai mat musanna namanya nih. Taknya namanya tak perempuan, tak taknis, ini matnya ada bentuk dua. Kanata, keduanya adalah tahta, berada di bawah pengawasan, bimbingan, nasihat, abdaini, dua hamba kami min ibadina salihin. Dua hamba kami yang saleh itu tidak tanggung-tanggung. Ibadina saleh itu nabi. Keduanya berada di bawah bimbingan. Keduanya berada di bawah asuhan. Keduanya di bawah pendidikan langsung daripada hamba kami yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi apa yang terjadi? Fakhanatahuma. Kedua wanita itu mengkhianati suaminya. Apa yang disuruh mengkhianati suaminya? Suaminya mengatakan kamu jangan begini, dia begitu. Suaminya mengatakan jangan begitu, dia begini. Suaminya mengatakan kamu ke utara, dia ke selatan. Suaminya mengatakan kamu ke barat, dia ke timur. Suaminya mengatakan berpakaian begini, dia berpakaian begitu. Fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Bahkan dalam riwayat diceritakan bahwa istri Nabi Nuh ini, istri Nabi Lut ini kerjanya bergentayangan kemana-mana dan menceritakan apa yang tidak benar dari suaminya. Istri Nabi Nuh menceritakan kemana-mana bahwa jangan dengarkan suami saya. Saya serumah dengannya, dia suami saya. Saya tahu persis suami saya itu adalah jenis laki-laki yang obsesif, ya. Punya obsesi yang luar biasa. Ya. Karena mengejar obsesinya, dia tidak memperhatikan kami keluarganya. Kerjanya hanya kemana-mana untuk mengajak orang untuk beribadah katanya kepada Allah. Coba kita lihat jemaah sekalian. Bercerita seperti itu. Suami saya itu bukan nabi, tetapi orang yang tidak waras. Coba. Itu kata istrinya Nabi Nuh. Menceritakan. Dan hebatnya lagi, Bapak sekalian, apa hebatnya? Mayoritas orang pada saat itu lebih percaya kepada istrinya Nabi Nuh daripada kepada Nabi Nuh. Mereka hormat kepada istri Nabi Nuh, seraya menyalahkan Nabi Nuh. Akhirnya apa yang terjadi? Mayoritas mereka nanti adalah tenggelam. Istrinya Nabi Nuh yang tidak pernah mengajarkan kepada mereka kebenaran, yang tidak pernah mengajar kepada mereka, tiba-tiba masyarakat lebih mendengar mereka hanya karena ember bocor kemana-mana, sementara suaminya ditinggalkan, yaitu Nabi Nuh mereka tinggalkan. Padahal mereka sudah tahu Nabi Nuh mengajari mereka tanpa pamrih, tetapi karena mulut daripada istrinya, masyarakat banyak lebih mengikuti istrinya daripada Nabi Nuhnya. Ya. Ini adalah terbahagia, ujian bagi jiwa-jiwa manusia pada saat itu. Makanya Bapak sekalian, dalam masyarakat itu memang dibutuhkan kejernihan berpikir. Karena yang namanya orang benar tidak mungkin mengarang cerita. Orang benar tidak mungkin kembali menyerang istrinya Nabi Nuh. Tidak mungkin Nabi Nuh kembali menyerang istrinya Nabi Nuh. Karena dia orang baik. Tidak mungkin kembali menceritakan, jangan istri saya nggak benar. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian kalau manusia percaya kepada opini yang dibentuk berdasarkan jumlah viewer, maka kemudian yang pemenangnya itu adalah viewernya banyak. Dan kebetulan istrinya Nabi Nuh viewernya banyak. Ya. Jadi cuma sekitar serbagi, akhirnya apa yang terjadi? Coba kata-kata ini. Fakhanatahuma. Begitu juga dengan Nabi Lut. Nabi Lut sudah mengatakan, wahai istriku, kalau ada orang tamu ke rumah kita, jangan pernah ungkapkan kepada orang, karena kasihan mereka diseret keluar dan diperkosa rame-rame. Ingat, pada zamannya Sodom dan Gomora. Tetapi istrinya bocor kemana-mana, jemaah sekalian. Setiap ada tamunya dia beritakan kemana-mana. Di rumah ada tamu, coba. Akhirnya orang pada datang, memaksa tamu itu keluar, luar biasa. Ya. Fakhanatahuma. Kenapa? Ya, kemana-mana. Tanpa sepengetahuan suaminya, dia kemana-mana, terbang kemana-mana, pergi kemana-mana, memberitakan bahwa di rumahnya ada tamu yang menginap. Sehingga kemudian orang-orang menginap di rumahnya sejatinya meminta perlindungan, karena tidak ada lagi tempat penginapan di sekitar Sodom dan Gomora pada saat itu yang aman. Maka Nabi Lut menyiapkan rumahnya supaya mereka yang melintas di Sodom dan Gomora sudilah menginap di rumahnya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi istrinya mengkhianatinya. Fakhanatahuma. Jadi kedua istri itu mengkhianati suaminya. Apa yang terjadi kemudian?
falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Maka kedua suami mereka itu tidak cukup anhuma bagi keduanya. Falam yughniya, maka suami mereka itu tidak cukup, maksudnya tidak cukup, tidak bisa membantu keduanya. Minallah, dari azab Allah, syai'a, sesedikit apapun juga. Jadi kata minallah di sini, azab Allah, syai'a, sesedikit apapun. Dan dikatakan kepada keduanya. Wakilah, dikatakan. Siapa yang mengatakan? Para penjaga neraka. Apa kata penjaga neraka? Yang tadi bersikap kasar tadi. Penjaga neraka yang kasar. Yaitu udkhula. Ini kata kerja perintah untuk dua orang. Karena ini ada matnya di sini. Udkhula, masuklah kalian berdua, annar, ke dalam neraka, ma'a, bersama ad-dakhilin. Coba kita lihat. Jadi padahal ini adalah imra'atanuhin wa imra'atalutin. Tetapi udkhulan nara ma'dakhilin. Jadi bukan jaminan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk orang yang kafir. Contohnya adalah istri Nabi. Sebaliknya untuk orang yang beriman. Coba lihat Mas sekalian. Justru istri seorang Fir'aun. Ya. Ini adalah gambar wanita yang kita tidak tampakkan wajahnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hanya memperlihatkan bahwa istrinya Fir'aun itu adalah yang menjaga dirinya. Ya. Ini karena dijadikan sebagai contoh justru. Luar biasa. Ini adalah istri raja di raja yang dikecam dalam Al-Quran, saking bejatnya, saking kerasnya, saking jahatnya. Tetapi apa kata Allah? Wa daraballahu masalan. Dan Allah juga membuat perumpamaan masalan. Kepada siapa? Lilladzina amanu, tidak tanggung-tanggung. Kepada orang yang beriman. Lilladzina amanu, jadi orang beriman. Siapa yang dijadikan contoh untuk orang beriman? Imra'ata Fir'auna. Yang dijadikan contoh adalah imra'ata Fir'aun. Ini adalah istrinya Fir'aun. Ya. Kebalikan Bapak Ibu sekalian. Tadi istri Nabi dijadikan contoh untuk orang kafir. Sedangkan yang dijadikan sekarang orang beriman, contohnya adalah istrinya Fir'aun. Jadi semuanya ini benar-benar mendekonstruksi cara berpikir kita. Karena selama ini kalau kita melihat seseorang yang jahat, pasti kita anggap seluruh anggota keluarganya juga jahat. Padahal di sini kita lihat bahwa di dalam istana yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan intrik-intrik yang buruk itu, ternyata ada seorang wanita saleha yang diabadikan di dalam Al-Quran, dan tidak tanggung wanita saleha itu bukanlah asisten rumah tangganya Fir'aun. Wanita saleha itu bukanlah siapa-siapa, tetapi imra'ata Fir'auna, tapi istri daripada Fir'aun. Izqalat, ketika berkata, izqalat. Jadi kita tidak boleh melihat orang karena dia adalah suaminya borju, suaminya hedon, maka kemudian istrinya ya pasti buruk. Ini tidak boleh. Ini lagi-lagi mendekonstruksi cara berpikir kita. Supaya jangan kita selalu melihat orang berdasarkan siapa di sekitarnya. Kita kan selama ini melihat orang siapa di sekitarnya. Ya, jadi bukan berdasarkan kebenaran yang sifatnya rasional dan objektif. Tapi siapa di sekitarnya? Fir'aun. Nggak mungkin lah istrinya. Seperti itulah kalau kita berpikir. Fir'aun, nggak mungkin lah istrinya wanita soleh, coba bayangkan. Begitulah kita. Tapi ini dia berikan dalam Al-Quran. Jadi artinya jemaah sekalian, kebenaran itu tidak boleh bertumpu pada orang-orang tertentu. Kata Nabi, kebenaran itu bukan berdasarkan siapa yang mengatakannya, tapi apa yang dikatakannya. Ya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakannya, kata Nabi, dan jangan perhatikan siapa yang mengatakannya. Karena kebenaran itu tetap kebenaran, walaupun ada di sekitar orang yang jahat. Seperti contohnya nih, istrinya Fir'aun. Imra'ata Fir'auna. Istrinya Fir'aun, ilqalat, ketika dia berkata. Bapak sekarang sampai sekarang di kalangan masyarakat ya masih sering muncul seperti ini. Saya paling sering ditanya, bagaimana itu Pak Ustadz? Pak Kiai itu, Pak Ustadz itu, ulama itu, katanya ahli tafsir, tapi kok istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak pakai jilbab. Terus saya tanya, kalau anaknya tidak pakai jilbab, terus apa hubungannya dengan bapaknya, suaminya, apa ayahnya? Selalu begitu cara berpikir kita. Dan kita diracuni oleh orang tertentu supaya mereka diterima keulamaannya, menyalahkan ulama lain. Menyelamatkan ulama yang merupakan sumber pengetahuan yang luar biasa. Supaya dia diterima sebagai ulama, ya dia dengan memfitnah ulama lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah berfirman di sini, Allah jadikan contoh adalah imra'ata Fir'aun, iz qalat, ketika dia berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, ibnili, bangunkanlah aku ini. Ibnili, bangunkanlah aku. Indaka, di sisimu, bukan di sisi suaminya.
Isinya baitan, sebuah istana. Jadi kita artikan saja ini Pak sekalian, istana, baitan. Bangunkanlah aku di sini istana. Artinya apa? Dia istana yang dia tempati sekarang tidak ada dalam jiwanya. Istananya Fir'aun tidak ada dalam jiwa istrinya. Kalau selama ini kan biasanya kita bangga, saya kan tinggal di istana kan begitu. Kamu tinggal di mana? Wah, baru kita sebutkan, langsung kita sebutkan istana apa namanya, istana kerajaan Fir'aun pada saat itu. Tapi istrinya justru di dalam keheningan, di dalam malam, dia terbangun dan dia bermunajat dengan Tuhannya dan berkata, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah istana fil jannah, di dalam sorga. Karena dunia ini, istana Fir'aun ini bukan istanaku, Tuhan. Ini adalah tempat kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan setiap hari. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min Fir'aun, dari Fir'aun. Wa najjini min Fir'auna. Jadi ini menunjukkan bahwa dia menjadi ratu, dia menjadi permaisurinya Fir'aun adalah karena terpaksa. Karena raja kan tidak bisa dilawan pada saat itu. Ya. Maka buktinya nih, wa najjini min Fir'aun ini namanya berbaroah terhadap Fir'aun. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun wa amalihi, dan amal-amal perbuatannya yang rusak itu. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi ibu yang saya berbahagia, lihatlah betapa indahnya doa yang diajarkan kepada kita melalui istri daripada Fir'aun. Kebalikan daripada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tadinya. Terakhir ayat 12 adalah contoh wanita kedua untuk ahli sorga. Jadi dua wanita dicontohkan untuk orang kafir, yaitu istrinya Nuh, Nabi Lut. Dua juga wanita suci yang dicontohkan untuk orang beriman. Yang pertama tadi adalah istri Firaun, sekarang adalah Maryam. Ini kita ambilkan gambarnya, ilustrasinya Maryam ketika dikirimi buah-buahan dalam mihrabnya. Lalu kemudian di Islam kita diajarkan memberikan salam juga kepadanya. Assalamu alaiki ya umma ruhillah. Karena dia kan Nabi Isa disebut dengan ruhullah. Jadi assalamu alaiki ya ummi ruhillah. Kemudian ini ayatnya. Wa Maryam, dan juga Allah berikan contoh untuk orang beriman, yaitu siapa Maryam. Maryam siapa? Ibnata Imrana, yaitu Maryam binti Imran, putri daripada Imran. Alladzi ahsanat farja, yang dia memelihara kemuliaannya sebagai seorang wanita. Jadi wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farja, yang memelihara kemuliaannya sebagai seorang wanita, tidak mengumbarnya kemana-mana. Jadi wa Maryam ibnata Imrana allati ahsanat farjaha, karena dia memelihara dirinya tidak sembarangan. Tadi ingat, wanita beriman harus menikah dengan laki-laki yang beriman juga, dan tidak boleh sebaliknya. Maka kemudian ini yang terjadi di antara pada Maryam. Fanafakhna fihi, karena Maryam memelihara kesucian dirinya, kemuliaannya sebagai wanita, dan keindahan akhlaknya, maka kemudian Allah menggunakan rahimnya, tubuhnya, untuk mengirim Nabi suci, Nabi besar ke dunia ini, yaitu Isa bin Maryam. Maka kita lihat satu-satunya nama manusia yang dikaitkan dengan ibunya hanyalah Isa ibnu Maryam. Jadi dengan demikian, Maryam menjadi abadi namanya, karena setiap disebut anaknya selalu disebut namanya Isa bin Maryam. Wa nafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan padanya ruh kami. Satu, yang pertama adalah allati ahsanat farja, yang kedua wasaddaqat bi kalimati rabbiha, rajin mempelajari kitab suci dan mengamalkan, membenarkan, memahami kitab suci itu. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Jadi yang membuat Maryam bisa memelihara dirinya adalah tertuntun oleh kitab suci. Saddaqat, membenarkan kalimat rabbiha. Wa kutubihi, dan kitab sucinya. Kata kalimat rabbiha, bimbingannya melalui malaikat, dan kitab sucinya adalah Taurat dan Zabur. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang yang selalu qanitin. Ingat pembahasan kita sebelumnya tentang cerai, talak. Seandainya Rasul ingin mentalak kalian berdua, maka itu bisa terjadi dan diganti dengan wanita lain. Di antaranya adalah al-qanitin. Masih ingat Pak Bu sekalian? Ya. Di sana ada ciri-cirinya orang-orang mukmin laki, orang mukmin dan sebagainya, muslim.
kemudian rajin beribadah dan sebagainya, maka kemudian di sini diantaranya adalah al-qanitin. Ya. Nah, Bapak biasa berbahagia, inilah surat At-Tahrim kita. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah teguran kepada Imam Ahmad, kita sepertinya justru bukan ya, karena ini adalah justru bercerita dan teguran kepada wanita, terutama yang berkaitan dengan seperti istri Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh yang suaminya adalah Nabi, tapi kok tidak patuh kepada suaminya, bahkan disebut tadi dengan mengkhianatinya, karena dilarang begini tapi dia begitu, disuruh pergi ke sini tapi dia ke sana dan seterusnya. Akhirnya kemudian dikatakan tadi, masuklah kalian berdua ke dalam azab neraka jahanam. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita selalu dituntun oleh Allah SWT supaya kita bisa memahami kitab sucinya seperti mana yang Allah inginkan kita memahaminya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau benar dari Allah, kalau salah, khilaf, dan alpa itu adalah dari kekurangan, kekhilafan, dan kealpaan al-fakir sendiri. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya dengan Dewi, Ratna Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bi. Nah, emang benar juga kata Pak Ustadz. Sekarang ini malah justru aku bilang dunia terbalik juga ya. Karena kan waktu saya ke Makassar tuh saya training juga gitu dengan teman-teman LGBT, di mana mereka yang jadi transmen, transpuan. Jadi menurut saya aneh gitu loh. Dan kita kenapa mereka itu harus dibela gitu. Padahal terus yang kedua juga kayak poligami itu sebenarnya kan boleh, kenapa mereka juga harus menentang gitu. Terus ya mungkin ini juga kiamat mungkin sudah dekat seperti itu. Terus yang saya mau tanyakan lagi tentang Bunda Maryam itu akhirnya itu bagaimana ya perjalanan hidupnya, apakah dia menikah atau bagaimana, kan kalau yang di Da Vinci Code tuh dia ada di nikah dengan siapa gitu. Itu aja sih yang aku tanya. Makasih. Baik, terima kasih banyak ya. Semoga Dewi selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Jemaah sekalian terbagi dan urusan-urusannya lancar ya. Jemaah sekalian, jadi memang yang dikatakan tadi Dewi benar adanya. Ini memang dunia menjadi ganjil ya. Yang aneh, yang bertentangan dengan fitrah, yang bertentangan dengan alam, justru dibela. Pada saat yang sama kita disuruh untuk kembali kepada alam. Kan lucu sebetulnya ini barat ini. Kita disuruh back to nature kata dia, kembali kepada alam. Yang alamiah itu kan laki dan perempuan dan laki-laki. Tapi kok tiba-tiba kita dianggap. Lalu kemudian yang kedua, poligami diserang sedemikian rusaknya, sedemikian rupa luar biasa. Sementara kita disodorkan oleh foto-foto berita-berita dari barat, di mana aktor-aktor atau bintang-bintang atau apalah di sana bisa dikepung oleh biasa sampai 4, 5 bahkan 10 orang perempuan. Ya, dan itu dianggap biasa saja, kan lucu ini sebetulnya. Ya. Jadi ini memang terbalik. Ya, kalau ada orang seperti misalnya Iran melakukan satu kesalahan di blow up, tapi Israel yang setiap hari membunuh orang Palestina diam-diam saja. Seperti itu. Ya, coba kita lihat misalnya di Amerika hampir setiap saat terjadi penembakan, tapi biasa-biasa saja. Berita-beritanya ya berita saja datar, tidak ada bombardir, tidak ada blow up namanya. Ya. Tapi coba kalau di negara orang terjadi seperti itu, di blow up mati-matian, ya, dan sebagainya, pelanggaran HAM. Banyaklah. Jadi ini memang dunia seperti itu. Jadi dengan demikian, harusnya umat Islam ini juga harus jangan diam, harus speak up, harus berbicara, harus membuat, karena kita tidak mungkin masuk di tempat-tempat seperti YouTube, pasti nanti akan di-ban. Kita menciptakan sendiri kegiatan-kegiatan kita mencerdaskan masyarakat kita. Nah, jadi ini harusnya kita lakukan dengan baik. Kita melakukan perlawanan sesuai dengan kemampuan kita. Perlawanan dalam tanda petik ya, artinya perlawanan terhadap keganjilan, keanehan-keanehan yang diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Coba misalnya, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia yang pemain bola misalnya. Itu yang suka main bola, itu yang stadium di Qatar itu kan 6.500 orang meninggal dunia di sana itu karena digenjot untuk selesai pada waktunya. Banyak pekerjaan tidak dibayar gajinya. Tetapi tetap saja orang seluruh dunia menonton. Coba kalau di negara lain melakukan itu sudah dibombardir, sudah diblokade, nggak boleh transaksi, dikeluarkan dari SWIFT, dikeluarkan dari jaringan perbankan internasional, luar biasa. Ya, padahal satu saja yang dilakukannya, dicurigai misalnya katanya membunuh Mahsa Amini, langsung kemudian luar biasa. Tapi di Qatar 6.500 pekerja yang mati di sana karena dipaksa bekerja lebih daripada jam kerja, dan ini adalah negara yang sangat panas,
Ya, dan ini adalah pekerja-pekerja di sana dari negara-negara miskin, ada dari India, dari Nepal, dari Bangladesh. Ya, tetapi dia suara sumbang aja seperti itu Jemaah sekalian berbahagia. Jadi dan inilah menurut saya Jemaah sekalian, kita yang menyadari ini tidak boleh diam. Tidak juga boleh agresif, ya agresif dalam pengertian menyerang mati-matian, bukan. Kita harus menunjukkan intelektualitas. Kita menunjukkan kebenaran secara rasional dan objektif itu. Dan kita sendiri umat Islam ya harus keluar juga dari, mohon maaf, dari irasionalitas, emosionalitas. Kalau kita sendiri juga percaya kepada hal yang bersifat emosional, yang bersifat rasional, ya repot juga. Oleh sebab itulah, marilah kita kembali mempelajari bahwa kita harus mengajarkan hal yang bersifat rasional, karena kehidupan ini dikendalikan semuanya serba rasional. Kita sekarang pakai Zoom, itu pakai algoritma di dalamnya, pakai matematika di dalamnya, itu adalah eksakta semuanya. Ingat, kita pakai Zoom kemana-mana ini tidak pakai jin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih mengandalkan jinologi, belum bisa kita berkomunikasi seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat ini, melihat wajah saya, dan Bapak Ibu bisa saling melihat wajahnya, bisa mendengarkan dari tempat yang berbeda-beda. Ada di Singapura berbeda tempatnya, ada di Malaysia berbeda tempatnya, ada bahkan mungkin di Melbourne, saya Ibu Bita di Melbourne, ada di berbagai tempat di Indonesia, tapi kita bisa berjumpa dalam satu layar seperti ini. Dan ini Pak sekalian bukan berkat jin, bukan berkat ifrit, tapi ini adalah berkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat apa yang disebut dengan artificial intelligence misalnya, berkaitan dengan algoritma, berkaitan dengan computerized, dan seterusnya. Karena kita tidak mengembangkan ini, akhirnya kita cuma pengguna saja Jemaah sekalian. Karena kita sudah menggunakan perangkat yang begini canggih, tapi isi pikiran kita masih yang emosional, yang irasional, yang masih sekitar ya uka-uka, ya apa namanya tuh, yang dikembangkan di kita itu bukan laboratorium penelitian, tapi yang kita kembangkan adalah pemburu hantu. Ya. Modalnya bukan laboratorium yang canggih, tetapi botol kosong. Kemudian hantunya ditangkap, dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu katanya dibuang ke laut. Hantu yang tidak berwujud tiba-tiba diperangkap di dalam botol, dan kita semuanya percaya pula. Ya. Jiwa sekalian berbahagia. Tapi ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa melawan seperti yang dikatakan Dewi tadi? Bagaimana coba jiwa sekalian kita melawan itu? Kita dikatakan Dewi. Ya. Melawan saja cara berpikir kita tidak mampu. Ya. Berikutnya lagi. Assalamualaikum, Terima kasih masukannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Seolahnya dalam satu konklusi peribadi saya bahawa ciri-ciri golongan qanitin tadi amat jelas, satu jiwa yang berani untuk berbaraah daripada hal-hal haram yang terselit hikmah di baliknya, akan merugikan baik pada skala diri, family, apalagi dalam konteks besarnya Islam itu sendiri. Dan inti daripada At-Talaq At-Tahrim tadi adalah satu landasan sebagai cerita kasar untuk kita betul-betul memberikan perhatian serius kepada hal-hal yang sebenarnya tanpa kita sedari kita mengkontribusi kerugian tadi. Dan ini kerugian bukan dunia tapi juga di akhirat. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini Pak Nur bagus ya pertanyaan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi benar-benar ini perlu kita sadari bersama, perlu kita camkan, karena jangan sampai kita tanpa sadar justru ikut berkontribusi di dalam menyebarkan keburukan tadi. Ya. Dan sementara Al-Quran tadi meminta kita memelihara diri kita dan keluarga kita. Ini apa yang disebut memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka? Bukan hanya menyuruh anak kita dan istri kita salat, tetapi seperti dikatakan Dewi juga, bagaimana dunia sekarang terbolak-balik. Yang halal dinajiskan, yang jelas-jelas najis dihalalkan, kan begitu. Yang jelas-jelas menyimpang dari hukum alam dibolehkan, yang jelas-jelas sesuai dengan hukum alam dilarang. Sementara pada saat yang sama berbicara tentang
climate change. Climate change itu kan berbicara tentang nature, berbicara tentang alam yang rusak. Artinya untuk memperbaiki climate change itu kan berarti kita harus kembali kepada alam, back to nature, menghormati alam. Alam itu bukan hanya tumbuhan, alam itu bukan hanya hutan, alam itu bukan hanya udara, tapi manusia juga adalah alam, bahkan manusia adalah inti daripada alam itu sendiri. Nah, dengan demikian supaya kita tidak ikut berkontribusi, minimal kalau tidak bisa untuk masyarakat, minimal family kita seperti dikatakan Pak Nur tadi, adalah bagaimana caranya kita memperbaiki kembali cara pandang kita terhadap kehidupan. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila kita kembali kepada kitab suci. Karena pandangan kitab suci, pandangan alam. Pandangan kitab suci adalah pandangan Tuhan. Pandangan kitab suci adalah pandangan nature. Jadi kalau kita ingin memiliki pandangan nature, ya kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci berasal dari penciptanya nature, alam semesta. Penciptanya alam semesta. Maka kita harus bukan hanya menyuruh anak kita salat, bukan hanya meminta anak kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi kita juga memperbaiki konstruksi berpikirnya, supaya jangan sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, supaya jangan sampai terbolak-balik seperti tadi. Dan kita mulai dari mana? Membersihkan pikiran mereka, berbaroah namanya. Dan itu yang terjadi tadi pada Maryam. Berbaroah itu artinya membersihkan diri kita. Berbaroah itu kan berlepas diri. Kita bisa artikan berbaroah itu melepaskan, mencabut seluruh pasak-pasak berpikir yang salah dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Ditarik keluar, dicabut keluar. Baru kemudian kita kembalikan pikiran kita, jiwa kita kepada sifat alamiahnya yang asli, yang sejati, yang nature, yang disebut dengan fitrah. Karena fitrah itu adalah dari Allah, fitrat Allah, allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu mana kata khalq? La tabdila li khalqillah. Tidak akan pernah berubah, ini adalah khalq Allah. Nature-nya Allah tidak pernah berubah. Jadi namanya hukum alam, natural law, selalu dari dulu sampai sekarang sama. Ya. Kalau dari dulu tidak sesuai dengan, tidak in line with nature, sampai sekarang juga tidak in line with nature. Ya. Jadi kalau dari dulu against nature, sekarang juga against nature. Jadi seperti itulah. Jadi dengan demikian kita harus mulai daripada diri kita dan anggota keluarga kita, berbaroah dari mana? Pikiran kita. Dan supaya berbaroah pikiran kita, kita mulai membersihkan diri kita dengan melakukan seperti yang kita lakukan, yaitu tahalli, baru secara otomatis nanti muncul tajalli. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita, bukan hanya menyuruh dia menghafal Al-Quran saja, menyuruh dia rajin salat saja, itu bagus juga, tetapi itu belum kepada substansinya. Substansinya itu adalah ketika mengajari mereka konstruksi berpikir yang benar. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabar, silakan Pak. Ustaz, Ana ingin bawa dua senario. Kita lihat bahawa sejarah Nabi Nuh, Nabi Lut, isteri-isteri mereka itu mengingkari ajarannya. Maknanya mereka tidak menaati suami mereka. Dan kita lihat Asyah, seorang isteri pada Fir'aun. Jadi persoalan ialah, pertanyaan Ana ialah, kita lihat bahawa Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak menceraikan isteri mereka. Ini dalam situasi, ataupun kita katakan bahawa apakah dalam situasi bagaimana, situasi kritikal bagaimanapun kita tidak menceraikan isteri kita. Dan kita lihat daripada Asyah, dia tidak meminta cerai kepada suaminya. Bagaimana pencerahan Ustaz? Baik, terima kasih Pak Saban. Jadi sebetulnya memang idealnya keluarga dalam Islam adalah seperti itu. Apa sebabnya? Seperti waktu kita membahas surat At-Talaq yang juga ditanyakan Pak Nur itu hari adalah bahwa awalnya berbicara tentang talak ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, tapi di akhir-akhir kok tiba-tiba berbicara tentang Allah SWT yang memiliki 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya. Dan kita disuruh menapaki 7 jalan itu. Jadi artinya apa? Bahwa tujuan rumah tangga itu sebetulnya bukan agar kita punya istri, kita punya suami. Bukan. Tetapi tujuan membangun rumah tangga itu sebagai bahtera, sebagai kendaraan untuk sama-sama kembali kepada yang esa yang tunggal, Allah SWT. Jadi apabila rumah tangga itu atau keluarga dibangun itu untuk kepentingan ego masing-masing, disinilah biasa muncul perceraian.
Ya mungkin suaminya tidak ingin menceraikan, tapi kalau istrinya keluar dari rumah pergi, ya terjadi perceraian juga. Tetapi jemaah-jemaah sekalian yang berbahagia, sebetulnya tujuan rumah tangga bukan. Jadi tujuan rumah tangga itu bukan agar istri mengatakan saya kan punya suami, bukan supaya suami mengatakan saya kan punya istri, ya. Bukan supaya anak-anak mengatakan saya punya orang tua, bukan supaya anak-anak orang tua mengatakan saya punya anak-anak. Ingat ayat-ayat sebelumnya surat Al-Munafiqun, justru kita diminta ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh urusan anak dan harta benda kalian. An zikrillah, dari mengingat Allah. Jadi apa intinya? Intinya adalah mengingat Allah. Atau mengingat Allah yaitu bergerak kembali kepada Allah. Safar, sair, wasuluk, kembali kepada Allah. Jadi harusnya rumah tangga seperti itu. Itulah sebabnya kita tadi Nabi Nuh walaupun istrinya begitu tidak menceraikannya. Kenapa? Ya karena Nabi Nuh bukan berniat untuk membangun rumah tangga seperti bayangan kita. Biar nanti istrinya mematuhi dirinya, biar nanti istrinya melakukan ini dan itu dalam rumah tangganya. Bukan itu. Justru dia menikah untuk membimbing, menggait wanita itu kembali kepada Allah. Persoalan dia tidak mau tergait, dalam Al-Quran dikatakan tugas Rasul adalah hanya wama alaika illal balagh. Tugas Nabi hanya menyampaikan saja. Nabi Lut sudah menyampaikan kepada istri-istri mereka. Tetapi setelah disampaikan, sudah dididik dengan baik, dan ternyata begitu, ya itu terserah, kata Nabi Lut dan Nabi Nuh. Apa sebabnya? Dunia kita akan berpisah. Di akhirat kita akan berjalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya nanti di akhirat semua orang berjalan bersendiri-sendiri, dan kita lihat tadi dikatakan la yughni anhuma minallahi syai'a. Suami-suami mereka tidak bisa membantu keduanya di sisi Allah sesedikit apapun juga. Nah, kalau kita sudah memahami tujuan berumah tangga seperti ini, sebetulnya kita tidak akan terganggu dengan sebetulnya istri kita yang berbeda dengan kita, Pak Saban. Tidak mungkin kita berpikir menceraikannya. Kenapa? Ya kan urusannya nanti dengan Allah. Kecuali kalau ada ego di dalam diri kita. Kamu tidak patuh kepada saya ya? Nah, begitu. Berarti ego. Nah, kamu tidak patuh kepada saya. Maka kemudian akhirnya marah, dia ceraikan istrinya. Berarti kan dia menikah supaya istrinya patuh kepada dirinya. Harusnya kan orang menikah supaya patuh kepada Tuhannya. Nah, Tuhan mengatakan patuh kepada suaminya. Berarti patuhnya kepada Allah, bukan kepada suaminya. Begitu ya dengan kita. Kita mencari nafkah untuk istri kita, bukan untuk istri kita, tapi tanggung jawab kita yang diberikan Allah kepada kita. Allah yang membebankan kewajiban itu kepada kita, baru kita melakukannya. Jadi bukan karena istri kita. Karena kalau istri kita, nanti istri tidak berbuat seperti yang kita inginkan, kecewa luar biasa. Akhirnya bisa terjadi perceraian juga. Nah, disinilah nabi-nabi dan rasul-rasul tidak menceraikan istrinya karena motifnya, objektif, orientasi pernikahan mereka adalah untuk dijadikan sebagai kendaraan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ada lagi yang lain, Pak sekalian? Syukran Ustaz, Masya Allah. Afwan Pak sahabatnya. Kalau tidak ada lagi, berarti kita tutup Pak Bu ya. Nah sekalian kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa, dan kita doakan untuk sahabat kita, keluarga kita yang ada di Cianjur yang ternyata korbannya cukup banyak, yang belum ditemukan semoga ditemukan, yang sakit disembuhkan, yang tidak punya rumah diberikan rumah kembali, dan kemudian yang meninggal diterima di sisi Allah SWT. Kita doakan mereka melalui Al-Fatihah. Hadirnya walikulatan salihah bi'akum Muhammadin wa ali Muhammad, khususan ila Sayyidina wa Maulana, khususan ila saudara kami, jemaah kami yang ada di Cianjur. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.